Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan kalian dikumpulkan di sini untuk mengikuti bimbingan kelompok. Sebelumnya, apakah kalian sudah saling mengenal atau belum? Bisa perkenalkan diri masing-masing dari sini. Baik, perkenalkan nama saya Nur Rahma dari kelas C. Selanjutnya, Saya Nur dari kelas D. nama saya Hima dari kelas A. Perkenalkan juga nama Ibu Nurul Anissa selaku konselor yang akan membimbing bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, tujuan dari layanan ini ada 4. Yang pertama adalah siswa dapat memahami arti penting konsentrasi belajar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor pengganggu apa saja yang akan menjadi pemicu. Dan yang ketiga, siswa dapat berlatih teknik meningkatkan dalam konsentrasi belajar. Dan yang keempat adalah siswa dapat menyusun strategi pribadi untuk menjaga fokus. Nah, sebelum kita lanjut mengenai konsentrasi belajar, apa sih itu konsentrasi? Ada yang tahu? Jadi konsentrasi itu adalah kemampuan memusatkan pikiran, perasaan, dan juga tenaga pada suatu kegiatan tertentu. Nah, tanpa berkonsentrasi, kita akan lebih mudah untuk belajarnya menjadi tidak efektif. Nah, konsentrasi yang baik itu akan menghasilkan belajar yang efektif, yang lebih optimal. Nah, adapun pengganggu dari konsentrasi belajar, yang pertama itu dari faktor internal, seperti seringkali merasakan kelelahan atau merasa capek. Yang kedua, pikiran kita akan yang bercabang atau sedang lagi banyak pikiran. Nah, yang ketiga adalah stres dan juga cemas, serta motivasi belajar kita yang rendah. Nah, sedangkan faktor eksternal ini bisa terjadi karena pemicu dari gadget. Seringkali kita sedikit-sedikit gadget, sedikit-sedikit main HP. Nah, yang kedua adalah suasana yang bising, dimana kita belajar pasti kayak di tempat-tempat yang keramaian, pasti itu akan memicu dari gangguan konsentrasi. Nah, yang ketiga adalah teman yang mengganggu. Dan yang keempat adalah lingkungan yang tidak nyaman. Nah, dari faktor tersebut timbul dampak-dampak dari kurangnya konsentrasi. Yang pastinya dampak pertama itu nilai akademik kita akan menurun. Nah, tentunya nilai ini yang nantinya akan membuat kita cemas. Nah, yang kedua adalah waktu belajar yang akan terbuang sia-sia. Percuma kita belajar kalau kita tidak berkonsentrasi. Dan yang ketiga adalah sulit memahami materi. Dan yang terakhir adalah tugas kita akan menjadi menumpuk. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan konsentrasi itu?
Di sini ada 4 teknik yang saya sarankan. Yang pertama adalah latihan pernapasan, di mana teknik ini dengan menarik nafas selama 5 detik, lalu menahannya selama 3 detik, dan menghembuskannya selama 5 detik. Nah, selanjutnya belajar di ruang yang tenang dan juga menghindari kontraksi dengan handphone. Yang ketiga adalah teknik Pomodoro, di mana kita belajar selama 25 menit, lalu beristirahat selama 5 menit. Itu dapat menjadi cara untuk meningkatkan konsentrasi belajar kita. Dan yang terakhir, tentu kita harus membuat jadwal belajar untuk harian. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian isi untuk kalian presentasikan nantinya. Baik, jadi LKPD sudah terkumpul. Apakah Ibu ingin bertanya kepada kalian untuk merefleksikan diri kalian masing-masing? Jadi, apa sih gangguan konsentrasi yang kalian alami selama ini, dan juga bagaimana kalian dapat mengatasi gangguan konsentrasi tersebut? Bagaimana Saudari Rahma? Kalau saya yang konsentrasi itu saat notif HP berbunyi. Kalau notif HP berbunyi mengganggu konsentrasi Rahma. Jadi solusi untuk lebih berkonsentrasi itu seperti apa? Solusinya itu HP dimatikan saat sementara belajar supaya tidak mengganggu konsentrasi ataupun pikiran. Selanjutnya, Saudari Nur, bagaimana dalam mengatasi konsentrasi belajar ini? Menurut saya Bu mengantuk. Untuk solusinya? Mungkin saya nanti akan cepat tidur supaya istirahat yang cukup. Oke, kalau Saudari Ima? Kalau saya Bu suka terganggu sama suara bising. Jadi solusinya itu mencari tempat yang lebih tenang. Oke, jadi di sini kita saling belajar. Nah, dari pendapat teman-teman sekalian itu merupakan dari gejala gangguan konsentrasi belajar, dan solusinya juga bisa kalian gunakan jika kalian merasa terganggu dalam konsentrasi. Nah, untuk menutupi kegiatan pada hari ini, Ibu ingin simpulkan dengan menjaga konsentrasi, belajar jadi lebih efektif. Nah, dengan teknik yang tadi dijelaskan, konsentrasi akan menjadi lebih terarah. Nah, sedangkan kata-kata untuk hari ini adalah jika kita fokus hari ini, tentu akan menjadi prestasi kita di esok hari. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan di bimbingan kali ini. Sampai bertemu di lain waktu.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.